PTNBH ya. Jadi dengan UT menjadi PTNBH itu, UT ke depan itu lebih fleksibel untuk membuka atau menutup program studi. Jadi kalau dulu kan izinnya harus ke Kemenristek Dikti ya. Tapi sekarang dengan dari fakultas mengajukan prodi, prodi mengajukan ke fakultas, kemudian nanti senat akademik yang memutuskan apakah itu bisa dibuka atau tidak. Jadi lebih gampang. Jadi ke depannya UT diharapkan tuh lebih fleksibel. Oh kira-kira nih sekarang eranya digital nih. Nah mungkin kita bisa membuka mata marketing digital misalnya seperti itu. Jadi cepat manuver-manuvernya itu cepat sekali sesuai dengan kebutuhan masyarakat, contohnya seperti itu. Dan kedua, kebijakan dari UT yang baru ya, artinya yang terbaru itu adalah kita benar-benar digital learning ekosistemnya diperkuat. Jadi dengan era teknologi informasi itu UT betul-betul, walaupun kita sebetulnya sudah digitalize ya, UT itu sudah sangat kuat menggunakan teknologi informasi, tetapi kita mengangkat satu universitas kita merupakan digital learning ecosystem. Jadi mulai dari registrasi, proses pembelajaran, kemudian sampai ke ujian itu kita memiliki yang online. Jadi nggak ada perguruan tinggi lain yang memiliki services penggunaan teknologi seperti UT. Jadi registrasi sampai ujian itu online, dan kemudian yang terbaru kita punya yang namanya MyUT untuk student, MyUT untuk student itu mahasiswa bisa register hanya lewat MyUT-nya. Jadi dia udah masuk MyUT itu klik MyUT untuk register semester berikutnya. Kemudian dia di situ udah tahu mata kuliah apa saja yang diambil. Kalau ujian misalnya di mana itu sudah bisa kelihatan, nilainya dia sudah bisa tahu di situ juga. Jadi nggak perlu repot-repot ke UPBJJ gitu loh. Nilai semester ini berapa udah ada di situ. Nah itu satu begitu. Bu, kalau dengan PTNBH ini kira-kira target pengembangan seperti apa Bu? Mungkin mulai dari jumlah mahasiswa baru targetnya, kemudian mungkin juga penambahan prodi atau jurusan baru seperti apa? Ya, kalau dari segi mahasiswa kita punya target yang paling tinggi itu 1 juta mahasiswa. Ya, topnya kita ingin mencapai 1 juta mahasiswa karena memang perguruan tinggi yang open university itu memang jumlah mahasiswa itu bisa jutaan lah ya gitu ya. Karena kan kita punyai fasilitas yang bagus begitu. Nah, tetapi itu bertahap. Jadi UT tahun ini semester ini kan targetnya 500 dan sudah tercapai. Kita mencapai 525.300 mahasiswa yang register yang ikut kuliah tahun semester ini. Kita berharap semester depan untuk 2024 ya titik 1 itu mencapai 600 gitu ya. Terus up-nya sampai 2025 begitu itu 750.000 kita berapa. Kemudian nanti bertahap lagi, nggak bisa 1 juta langsung kan, mungkin 850 begitu. 2026 mungkin kira-kira ya kita bisa 1 juta. Tapi sih kita harapkan bisa lebih early gitu, karena perangkat teknologi kita itu sudah luar biasa. Dan networking UT itu dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi lain sebagai tutor itu juga semakin baik. Dan saat ini kita dengan jumlah mahasiswa 525.000 sekian, itu dosen-dosen yang kita rekrut itu sekitar 30.000 untuk menjadi tutor. Jadi itu kan satu jumlah yang banyak ya untuk tutor. Ada di berapa daerah aja Bu? Malang? UT. UT itu ada di 39 daerah. Jadi kita punya 39 UT daerah ya. Dan ada satu pusat yang mengelola mahasiswa UT di luar negeri. Jadi saat ini UT untuk yang luar negeri kita punya sekitar 4.000 mahasiswa UT di luar negeri. Itu ada di Malaysia, Singapura, pokoknya ada di 52 negara. Yang paling banyak memang di kota-kota yang banyak ini kita pekerja migran Indonesia. Nah, kita bekerja sama dengan BNP 2 TKI sebelum mereka memberangkatkan calon-calon pekerja migrannya, kita masuk ke situ. Jadi UT masuk ke situ menyampaikan kita ada UT. Oke, kalian rata-rata yang pekerja yang bukan domestik ya, yang industri gitu, mereka kan kontraknya sekitar 4 tahun 9 bulan. Jadi kita informasikan, oke, 6 bulan kalian adaptasi dulu. Setelah 6 bulan register ke UT. Jadi mereka bisa pulang dengan uang yang cukup banyak sama ijazah gelar gitu. Jadi itu UT
sampai ke sana. Kuliahnya sendiri berarti melalui Zoom. Kuliah UT kan online ya, jadi kuliah day by day-nya itu dia pakai online yang sifatnya asinkronus. Asinkronus itu artinya at any time, kapan aja dia bisa masuk login, bisa ikutin. Tetapi ada juga yang asinkronus. Asinkronus itu seperti Zoom, jadi harus real time. Nah itu juga kita ada jadwal, kalau itu harus misalnya hari Minggu jam 12 mata kuliah ini, kelas ini ya gitu, itu udah ada kalau asinkronusnya. Jadi kita bisa yang sifatnya asinkronus, yang tidak langsung bisa dikerjakan pagi hari, siang hari, malam hari, tapi bisa juga yang sinkronus pada waktu-waktu tertentu. Oh, penambahan jurusan prodi tadi gimana? Oke, penambahan tadi sebenarnya sudah saya sampaikan kalau penambahan prodi ini karena UT tidak perlu lagi setelah menjadi PTNBH, tidak perlu lagi minta izin ke Kemendikbud ya. Kita bisa buka sendiri senat akademik yang nanti menetapkan. Ini udah ada beberapa yang sudah inline untuk dibuka. Kayak ada pendidikan agama Islam gitu, itu ada akan ada. Kemudian ada beberapa program yang segera juga kami luncurkan.